merupakan hasil ujian akhir semester. Yang mana yang pertama itu, mengapa kita harus memahami Weda? Ada beberapa hal kenapa kita harus memahami Weda. Yang pertama itu, karena Weda merupakan kitab suci yang menjadi sumber ajaran agama Hindu. Yang kedua, Weda juga menjadi tuntunan bagi umat Hindu dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Ketiga, Weda juga menjadi sumber kebenaran, etika, dan tingkah laku. Yang terakhir, Weda memberikan pandangan Hindu tentang keberadaan Tuhan dan hubungan antara manusia dan Tuhan. Yang kedua yaitu arti penjelasan Weda. Weda sendiri itu berasal dari secara etimologi berasal dari kata vid atau dalam bahasa Sanskerta yang artinya pengetahuan atau mengetahui. Weda adalah ilmu pengetahuan suci yang maha sempurna, abadi, serta berasal dari ide Sang Yang Widiwasa. Tiga, penjelasan struktur Weda atau kodifikasi Weda. Yang pertama, Weda itu dibagi menjadi dua, yaitu Weda Sruti dan Weda Smrti. Weda Sruti dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu bagian mantram, bagian brahmana, dan bagian arantayaka. Di mana di tiga bagian ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama di mantram berisi tentang Rigveda yang merupakan kumpulan mantra-mantra yang memuat ajaran-ajaran umum dalam bentuk pujaan. Dan yang kedua Samawaweda merupakan kumpulan mantra-mantra yang memuat lagu-lagu pujaan atau saman. Dan yang ketiga Yajurveda merupakan kumpulan mantra-mantra yang memuat ajaran yatnya atau pengorbanan. Dan yang keempat Atharvaveda merupakan kumpulan mantra-mantra yang mempelajari ilmu magis. Dan yang bagian Brahmana atau Karma Kanda itu merupakan bagian kedua dari kitab Weda Sruti. Kitab ini berisikan himpunan doa untuk keperluan upacara yatnya. Dan yang ketiga bagian Yanka Kanda atau Upanishad, di mana kitab ini itu sering disebut kitab Vedanta. Veda kitab suci dan Anta akhir, yang artinya Weda terakhir. Kedua, Weda Smrti. Weda Smrti dapat dibagi menjadi tiga, yaitu Vedanga, Upaweda, Nibanda, yang dimana Vedanga ini berisi petunjuk-petunjuk tentang tertentu untuk mendalami Weda. Yang kedua, Upaweda itu buku-buku yang menunjang pemahaman Weda. Dan Nibanda memuat banyak aturan yang mencangkup sistem atau cara pemujaan terhadap Tuhan. Adapun yang termasuk sifat Vedanga yaitu siksa, yaitu ilmu fonetik atau bunyi Weda. Terus Vyakarana yaitu karana, Nirukta yaitu ilmu tentang etimologi, Canda yaitu ilmu tentang irama Weda, Vesta yaitu ilmu tentang astronomi, Kalpa yaitu ilmu tentang upacara berkorban. Yang kedua yang termasuk dalam kitab Upaweda ada Ayurveda berisi ilmu pengobatan, ada Dhanurveda berisi ilmu perang, ada Gandhraweda berisi pengetahuan untuk melakukan mantra Samaweda, ada Atharvaveda berisi ilmu tentang pemerintahan, ekonomi, pertanian, ilmu sosial dan sebagainya. Itihasa berisi cerita epos yaitu Mahabharata dan Ramayana. Purana isinya menceritakan dewa-dewa, raja-raja, resi-resi zaman kuno. Dan yang termasuk kitab Nibanda yaitu Saramuscaya oleh Resi Pararuci, Purwa Minimasa, bahasa dan bahasa tempat, ajaran yang terkandung dalam Weda. Ada beberapa
ajaran yang terkandung dalam Weda, yaitu nilai-nilai luhur seperti keikhlasan, kebenaran, kasih sayang, kemurahan hati, sedekah, dan pengorbanan. Yang kedua, pengetahuan tentang kehidupan manusia seperti etika, moral, ilmu pengetahuan, seni, dan sejarah. Dan yang terakhir, pandangan Hindu tentang Tuhan, mengakui keberadaan Tuhan, menghubungkan diri dengan yang kelima, cara memasyarakatkan Weda di zaman sekarang. Ada beberapa cara memasyarakatkan Weda di zaman sekarang, yaitu melalui media sosial, melalui media Dharma Wacana, melalui penyuluhan agama, dan melalui pendidikan. Yesus semua.